Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Ini kita akan bahas tentang sifat koligatif larutan ya. Nah, di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya itu kan kita udah belajar tuh sifat koligatif tapi yang masih mendasar gitu ya. Kita belajar tentang gimana sih cara mencari jumlah suatu partikel zat terlarut. Nah, masih ingat ya, ada molaritas, dan juga fraksi mol. Nah, kemudian kalau di sini nanti kita akan belajar tentang ya sifat-sifat yang berkaitan dengan sifat koligatif. Nah, masih ingat ya apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan itu adalah suatu sifat dalam larutan yang hanya bergantung pada jumlah zat terlarut saja. Nah, nanti kita akan bahas nih, bahwasanya apa aja sih sifat-sifat koligatif yang ada. Nah, yang pertama nanti kita akan bahas tentang penurunan tekanan uap. Nah, di sini penurunan tekanan uap itu dilambangkan dengan suatu delta P. Ingat, delta itu adalah perubahan. Nah, makanya kita pakai delta. Kemudian yang kedua, kita akan bahas berkaitan dengan kenaikan titik didih. Titik didih di sini lambangnya adalah delta TB. Boil ya, artinya mendidih. Kemudian, pembahasan ketiga, kita akan bahas berkaitan dengan penurunan titik beku. Nah, di sini penurunan titik beku itu lambangannya adalah delta TF. Freeze ya, membeku. Dan kemudian yang terakhir kita akan bahas berkaitan dengan tekanan osmosis. Nah, di sini tekanan osmosis itu dilambangkan dengan suatu nilai P. P ya, P. Oke. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu berkaitan dengan penurunan tekanan uap. Nah, jadi kalau misalkan di sini kita ilustrasikan ada sebuah air yang dididihkan seperti itu. Nah, pasti dalam air ini ada suatu tekanan uap tertentu. Nah, tekanan uap dalam sebuah pelarut itu dinamakan sebagai PO. Tekanan uap pelarut murni. Nah, kemudian apabila di sini di dalam air ini kita tambahkan dengan sebuah gula, misalkan 2 sendok. Nah, maka nanti tekanan uap dari air tersebut dia akan berkurang. Nah, di sini karena air sudah ditambahkan dengan suatu gula yang artinya gula ini adalah zat terlarut. Nah, maka di sini kita sebut sebagai P, tekanan uap sebuah larutan. Nah, selisih di antara mereka ini adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Nah, nanti untuk menentukan suatu penurunan tekanan uap, kita bisa pakai rumus seperti ini, yaitu delta P sama dengan P0 dikali dengan XT. Apa itu XT? XT di sini adalah fraksi mol zat terlarut. Nah, atau kalau kita mau mencari P-nya saja, yaitu tekanan uap larutan, ya, P aja kan tadi larutan ya, karena sudah penambahan dengan suatu zat terlarut, nanti kita bisa pakai rumus P0 dikali dengan XP, fraksi mol pelarut. Nah, XT dipakai untuk mencari delta P, dan XP digunakan untuk mencari tekanan uap si larutan saja. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa, kalau P0 itu adalah tekanan uap si pelarutnya, pelarut biasanya yang dipakai adalah si air. Kemudian, kalau P saja adalah tekanan uap si larutannya, yaitu artinya sudah gabungan antara zat terlarut dan zat pelarut. Kemudian XT di sini dia sebagai fraksi mol. Nah, fraksi mol zat terlarut, cara mencarinya
Nah, harus dilihat di video sebelumnya. Kemudian, kalau untuk XP yaitu fraksi mol zat pelarut. Nah, hanya ini saja rumusnya ya. Nah, jadi nggak boleh dilupakan. Nah, oke, kita lihat yang soal dulu. Suatu cairan murni mempunyai tekanan uap 50 mmHg pada 25 derajat Celcius. Hitung penurunan tekanan uap larutan jika 6 mol zat ini dicampurkan dengan 4 mol suatu senyawa non-elektrolit yang tidak mudah menguap. Nah, berarti pertanyaannya adalah penurunan tekanan uap. Pertanyaannya adalah delta P. Nah, tadi kita bisa mencari delta P itu rumusnya adalah P0 dikali dengan suatu XT. Nah, apakah P0-nya sudah ada? P0-nya sudah ada, yaitu cairan murni. Mempunyai tekanan uap 50 mmHg. Nah, berarti P0-nya adalah 50, sedangkan XT-nya. Nah, XT itu kan rumusnya adalah NT ya. NT dibagi NT ditambah NP. Nah, ini adalah rumus fraksi mol zat terlarut. Nah, di sini ada data 6 mol. Zat ini dicampur dengan 4 mol suatu senyawa non-elektrolit. Nah, berarti 6 mol di sini adalah si NP-nya. Kenapa pelarutnya? Karena 6 itu banyak daripada 4. Berarti 6 mol itu sebagai pelarutnya dan 4 mol di sini sebagai mol terlarutnya. Sehingga kita bisa tentukan NT-nya adalah 4, kemudian dibagi 4 ditambah 6. Nah, berarti 4/10, nilainya adalah 0,4. Nah, baru kita bisa masukin ke sini. P0-nya adalah 50, kemudian dikali 0,4. Nah, berapa hasilnya? (50 dikali 0,4 hasilnya adalah 20 mmHg. Nah, berarti jawabannya penurunan tekanan uapnya adalah sebesar 20 mmHg. Kemudian kita lanjut. Nah, sifat koligatif yang kedua itu adalah kenaikan titik didih. Yaitu dilambangkan dengan suatu delta TB, yaitu boil. Nah, ilustrasinya adalah jika kalian misalkan memiliki suatu air. Air dididihkan pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian, ketika suatu wadah yang di dalam air ini ditambahkan dengan 2 sendok gula, nah, maka nanti akan mendidih pada suhu 105 derajat Celcius. Kenapa kok bertambah? Karena di sini ada suatu partikel lain yang ikut dididihkan, sehingga pasti titik didihnya akan bertambah. Nah, selisih dari mereka ini adalah namanya kenaikan titik didih. Nah, bagaimana cara mencari suatu titik didih? Kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih rumusnya adalah KB dikali dengan M. Atau kita bisa mencari sebuah TB, yaitu dengan cara delta TB ditambah dengan TB0. Nah, siapa ini delta TB? Delta TB adalah perubahannya atau kenaikannya. Kemudian TB0 adalah kalau ada tanda 0 di atas, itu adalah suatu titik didih pelarut ya, titik didih si pelarut. Sedangkan yang TB aja, ini adalah titik didih dari si larutan. Nah, jadi kita harus bisa membedakan kalau ada tanda 0 di atas, itu adalah si pelarutnya. Kalau nggak ada, berarti itu adalah si larutannya. Seperti itu ya. Nah, M di sini, M kecil ya, pakainya berarti itu adalah molalitas. Nah, apa rumusnya molalitas? Kalian harus belajar di video sebelumnya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soalnya. Hitung titik didih suatu larutan yang mengandung 30 gram gula dengan MR-nya 342 dalam 100 gram air. Nah, yang ditanyakan adalah titik didih suatu larutan. Nah,
tadi titik didih suatu larutan itu rumusnya adalah TB sama dengan TB0 ditambah dengan delta TB. Nah, coba kita cari. Di sini ada massa gula yaitu 30 gram, kemudian ada 100 gram air. Nah, berarti dari sini kita harus mencari sih delta TB-nya karena TB0 pelarutnya kan hanya air. Nah, TB0 itu pasti 100 derajat Celcius karena air itu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, berarti di sini kita hanya mencari si delta TB-nya, yaitu KB dikali M. Nah, M itu penjabaran dari gram terlarut dibagi MR dikali 1000 dibagi gram pelarut. Nah, KB-nya sudah diketahui, yaitu 0,52 dikali dengan gram terlarutnya adalah 30, MR-nya 342 dikali 1000 dibagi dengan 100. Coret-coret ya, boleh? Nah, tinggal kita hitung. Berapa? 30 dikali 10 dikali 0,52 dibagi dengan 342. Nah, di sini hasilnya adalah 0,45. Hasilnya adalah 0,45. Nah, berarti tinggal kita tambahkan di sini. Ditambah 0,45. Berarti hasilnya adalah 100,45 derajat Celcius. Nah, inilah titik didih dari suatu larutan. Nah, jadi tinggal diingat nih, rumusnya apa aja, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai penurunan titik beku. Nah, di sini penurunan titik beku itu dilambangkan dengan suatu delta TF ya, freeze, yaitu membeku. Nah, sama halnya dengan kenaikan titik didih tadi. Jadi kalau misalkan kita sedang membekukan air, nah pasti air itu akan membeku dalam keadaan 0 derajat Celcius. Nah, ini kita sebut sebagai titik beku air atau titik beku pelarut. Nah, kemudian kalau misalkan di dalam air tersebut kita tambahkan dengan 1 sendok gula. Nah, pasti titik bekunya tidak akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius, tapi akan lebih rendah lagi, yaitu misalkan adalah minus 2 derajat Celcius. Nah, di sini karena dalam sebuah larutan kita sebutnya sebagai titik beku larutan. Nah, selisih keduanya disebut sebagai penurunan titik beku. Nah, seperti itu ya. Ini selisihnya. Nah, bagaimana cara mencari penurunan titik beku? Penurunan titik beku itu bisa dicari dengan cara KB dikali M. KB di sini berarti adalah KB ya. F ya berarti di sini KF. TF F. Nah, KF dikali dengan M. KF adalah sebuah konstanta atau ketetapan dari titik beku air. Nah, kemudian untuk mencari si TF, nah, kita bisa menggunakan rumus TF0 dikurangi dengan delta TF. Kenapa dikurangin? Karena sebuah penurunan, seperti itu ya. Nah, kita latihan soal dulu. Hitunglah titik beku larutan yang terdiri dari 3 gram urea dengan MR-nya 60 dalam 100 gram air. Yang ditanya adalah titik beku sebuah larutan. Nah, titik beku larutan tadi kita sebutnya adalah TF. Kita bisa mencarinya dengan cara TF0 dikurangi dengan delta TF. TF0 pasti 0 derajat Celcius ya. Nah, kita tinggal mencari sih delta TF-nya. Delta TF itu rumusnya adalah tadi ya, KF dikali M sama dengan yang tadi. M itu bisa kita jabarkan dengan cara gram terlarut per MR dikali 1000 dibagi gram pelarut. Oke, tinggal kita cari aja. KF-nya adalah 1,86 dikali gram terlarutnya adalah 3 dibagi 60 dikali 1000 dibagi dengan 100. Coret-coret, coret-coret. Nah, oke. Nah, berapa di sini hasilnya? 1,86 dikali 3 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 0,93. Nah, tinggal di sini
0,93, berarti nilainya adalah minus 0,93. Nah, inilah hasilnya, titik beku dari sebuah larutan. Nah, kemudian sifat kualitatif yang keempat, kita akan belajar berkaitan dengan tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis di sini adalah suatu perpindahan ya, perpindahan dari suatu larutan yang encer menuju larutan yang pekat. Ini adalah tekanan osmosis. Nah, karena di sini tekanan osmosis mengkaitkan dengan sebuah hukum gas ideal, maka nanti rumusnya adalah, tekanan osmosis itu lambangnya Pi ya. Nah, nanti kita punya sebuah rumus, Pi itu sama dengan molaritas dikali R dikali dengan T. Nah, di mana molaritas itu di video sebelumnya kita punya rumus molaritas itu secara umum rumusnya adalah gram terlarut dibagi mR dikali 1000 per mili. Jadi pakainya volumenya adalah mili. Kalau molaritas kan itu pakainya adalah gram ya. Nah, sedangkan R di sini adalah ketetapan nilainya adalah 0,082, sedangkan T-nya itu suhu tapi dalam Kelvin. Jika masih dalam keadaan Celcius, kita harus menambahkannya dengan 273. Nah, jadi yang kita ingat rumusnya tekanan osmosis adalah Pi sama dengan mRT. Nah, jadi tinggal disesuaikan dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, kita latihan dulu. Hitung tekanan osmotik larutan 45 gram glukosa yang dilarutkan dalam 500 ml air pada suhu 37 derajat Celcius bila massa rumus glukosanya adalah 180. Nah, langsung ya yang ditanyakan adalah tekanan osmosis. Datanya ada gram terlarutnya, ada volumenya, ada suhunya. Berarti langsung kita masukin ke rumus M. Pi sama dengan mRT. Atau bisa kita jabarkan ya, yaitu gram terlarut per mR kali 1000 per mili dikali R dikali T. Nah, tinggal kita masukin datanya, gram terlarutnya adalah 45, mR-nya 180, dikali 1000, volumenya adalah 500, dikali 0,082, 37, kita tambahkan dulu dengan 273, hasilnya adalah 310 ya, 310. Nah, ini bisa kita bagi yaitu 2. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan, 45 dikali 2, dikali 0,082, dikali 310 ya, kita bagi dengan 180. Nah, hasilnya adalah 12,71. Nah, di sini satuannya adalah ATM, karena tekanan osmosis itu harus ATM ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.